wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Kirana Muslim, NIM 1942044. Perkenalkan, nama saya Srianti, NIM 1942024. Hai, perkenalkan nama saya Yuliana NIM 1942054. Alhamdulillah, karena kami dari kelompok 2 masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah manajemen aset dan liabilitas oleh Ibu Lili Anggraini untuk membaca bagaimana atau apa saja yang terdapat dalam laporan keuangan pada perbankan syariah. Kami akan membacakan laporan keuangan dari Bank Syariah Indonesia. Yang pertama ada KOP. KOP ini berisi laporan posisi keuangan publikasi bulanan PT Bank Syariah Indonesia Tbk periode 31 Agustus 2021. Pos yang pertama ada aset. Aset di sini ada 20 poin. Ada kas dengan jumlah Rp3.726.400. Yang kedua ada penempatan pada Bank Indonesia dengan jumlah Rp20.532.519. Yang ketiga ada penempatan pada bank lain dengan jumlah Rp1.679.195. Yang keempat ada tagihan spot dan forward dengan jumlah 529. Yang kelima ada surat berharga yang dimiliki dengan jumlah Rp63.163.039. Yang keenam ada tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali. Yang ketujuh ada tagihan ekspektasi dengan jumlah Rp246.598. Yang kedelapan ada piutang dengan jumlah Rp104.253.544. Piutang di sini terbagi menjadi 5 lagi. Yang pertama ada piutang murabahah dengan jumlah Rp95.191.126. Yang kedua ada piutang istisna dengan jumlah 415. Yang ketiga ada piutang multi jasa. Yang keempat ada piutang card dengan jumlah Rp8.989.363. Dan yang kelima ada piutang sewa dengan jumlah Rp72.640. Setelah piutang yang ke-9 ada pembiayaan bagi hasil dengan jumlah Rp54.815.231, di mana pembiayaan bagi hasil ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada mudharabah dengan jumlah Rp2.222.367. Yang kedua ada musyarakah dengan jumlah Rp52.592.864. Dan yang ketiga ada pembiayaan lainnya. Yang ke-10 adalah pembiayaan sewa dengan jumlah Rp1.141.204. Yang ke-11 ada penyertaan modal dengan nominal 0. Kemudian ada yang ke-12 aset keuangan lainnya. Yang ke-13 ada cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dengan jumlah Rp7.260.862. 14 ada salam. 15 ada aset istisna dalam penyelesaian, di mana aset istisna dalam penyelesaian ini ada terminan istisna. Yang ke-16 ada persediaan dengan jumlah Rp4.191. Yang ke-17 ada aset tidak berwujud dengan jumlah Rp150.401. 18 ada aset tetap dan investasi dengan jumlah Rp3.047.537. 19 ada aset non produktif dengan jumlah 1.463, di mana aset non produktif ini terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada properti terbengkalai, kedua ada bangunan yang diambil alih, ketiga ada rekening tunda dengan jumlah 1.463. Kemudian yang keempat adalah aset antar kantor. Dan yang terakhir adalah aset lainnya dengan jumlah Rp3.551.977. Jadi total aset ini berjumlah Rp249.052.966. Selanjutnya kita masuk pada laporan posisi keuangan
publikasi bulanan pada PT Bank Syariah Indonesia periode 31 Agustus 2021. Pos-pos dan individual liabilitas yang pertama adalah dana simpanan wadiah yang berjumlah Rp51.253.192. Yang bagian A itu ada giro sejumlah Rp21.041.283 dan terakhir itu ada tabungan sejumlah Rp29.822.909. Dua adalah dana investasi non-profit sharing yang berjumlah Rp167.534.428. Yang pertama A itu giro sejumlah Rp8.465.593. Yang B adalah tabungan sejumlah Rp60.786.088. Yang terakhir adalah deposito berjumlah Rp92.228.747. 3. Uang elektronik tidak ada. 4. Liabilitas kepada Bank Indonesia tidak ada. 5. Liabilitas kepada bank lain sejumlah Rp1.300.683.000. Yang keenam adalah liabilitas spot dan forward tidak ada. Yang ketujuh, surat berharga yang ditertibkan sejumlah Rp1.375.000. 8. Liabilitas akseptasi sejumlah Rp246.598. Yang ke-9, pembiayaan yang diterima tidak ada. Yang ke-10, setoran jaminan sejumlah Rp21.507. Ke-11, liabilitas antar kantor tidak ada. Yang ke-12, liabilitas lainnya sejumlah Rp3.456.405. Yang ke-13 adalah dana investasi profit sharing tidak ada. Total liabilitas berjumlah Rp255.187.813. Selanjutnya ekuitas 14, modal disetor berjumlah Rp20.564.434. A. Modal dasar berjumlah 40 juta. B. Modal yang belum disetor berjumlah Rp19.435.566. Yang C adalah saham yang dibeli kembali tidak ada. 15. Tambahan modal disetor berjumlah Rp806.132. A. Agio berjumlah Rp802.379. B. Disagio tidak ada. C. Modal sumbangan tidak ada. D. Dana setoran modal tidak ada. E. Lainnya berjumlah Rp3.753. 16. Penghasilan komprehensif lain berjumlah Rp27.659. A. Keuntungan berjumlah Rp62.917. B. Kerugian berjumlah Rp35.258. 17. Ada cadangan berjumlah Rp259.702. A. Cadangan umum berjumlah Rp259.702 dan B. Cadangan tujuan tidak ada. 18. Laba rugi berjumlah Rp2.207.226. A. Tahun-tahun lalu berjumlah Rp211.315. B. Tahun berjalan Rp1.995.911. C. Dividen yang dibayar tidak ada. Total ekuitas berjumlah Rp23.865.153. Total liabilitas dan ekuitas berjumlah Rp249.052.966. Baiklah, selanjutnya tentang laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, publikasi bulanan PT Bank Syariah Indonesia TBK tahun periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021. Di dalam laporan laba rugi ini, yang pertama itu terdapat pendapatan dan beban operasional, yang dimana pendapatan dan beban operasional ini terbagi atas dua bagian. Yang pertama, pendapatan dan beban operasional dari penyaluran dana. Nah, pendapatan dan beban operasional dari penyaluran dana ini terbagi atas
3 bagian. Yang pertama, pendapatan dari penyaluran dana sebesar Rp12.449.884. Kemudian, pendapatan dari penyaluran dana ini terbagi atas 4 bagian juga. Bagian A, pendapatan dari piutang sebesar Rp7.401.699. Nah, 7 juta ini adalah hasil jumlahan dari 5 bagian lagi. Kita bisa lihat angka Romawi 1 itu murabahah yang berjumlah 6.831.879 rupiah. Kemudian yang angka Romawi kedua ada istisna yang berjumlah 57 rupiah. Kemudian multijasa. Kemudian yang keempat ada ujra yang berjumlah 569.763 rupiah. Kemudian biaya lainnya juga tidak ada. Jadi setelah dijumlah semua hasilnya menjadi pendapatan dari piutang sebesar Rp7.401.699. Bagian C, pendapatan sewa yaitu Rp47.808. Kemudian bagian D, biaya lainnya yaitu Rp1.997.890. Kemudian bagian kedua ada bagi hasil untuk pemilik dana investasi sebesar Rp31.290. Nah, bagi hasil ini terbagi atas 2 bagian. Yang bagian A itu ada non-profit sharing sebesar Rp31.290 dan bagian kedua ada profit sharing tetapi di sini biayanya tidak ada. Adapun yang ketiga yaitu pendapatan setelah distribusi bagi hasil sebesar Rp9.418.594. Selanjutnya kita ke pendapatan dan beban operasional selain dari penyaluran dana. Seperti yang kita lihat, bagian yang ini tuh ada 17 bagian. Yang dimana yang pertama itu adalah keuntungan kerugian dari peningkatan penurunan nilai wajar aset keuangan sebesar Rp4.014. Kemudian yang kedua, keuntungan kerugian dari penurunan peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan yaitu tidak ada. Kemudian yang ketiga, keuntungan kerugian penjualan aset keuangan sebesar Rp46.410. Kemudian yang keempat ada keuntungan kerugian transaksi spot dan forward realized yaitu sebesar Rp22.873. Yang kelima ada keuntungan kerugian dari penyertaan dengan equity method tidak ada. Kemudian yang keenam ada keuntungan kerugian penjabaran transaksi valuta asing sebesar Rp50.641. Kemudian yang ketujuh ada pendapatan bank selaku mudarib dan mudharabah muqayyadah, itu juga tidak ada. Kemudian yang kedelapan ada dividen, juga tidak ada. Kemudian yang kesembilan ada komisi provisi atau fee dan administrasi sebesar Rp798.947. Yang kesepuluh yaitu pendapatan lainnya sebesar Rp595.683. 11 ada beban bonus wadiah sebesar Rp50.986. Yang ke-12 ada kerugian penurunan nilai aset keuangan impairment sebesar Rp2.322.087. 13 ada kerugian terkait risiko operasional sebesar Rp20.497. Yang ke-14 ada kerugian penurunan nilai aset lainnya atau non keuangan sebesar Rp479.702. Yang ke-15 ada beban tenaga kerja sebesar Rp2.704.507. 16 ada beban promosi sebesar Rp110.697. Kemudian yang ke-17 yang terakhir ada beban lainnya sebesar Rp2.436.010. Kemudian di bawahnya terdapat pendapatan beban operasional lainnya bersih. Nah, ini tuh
itu sebesar 6.605.918 rupiah. Kemudian laba rugi operasional sebesar 2.812.676 rupiah. Kemudian pendapatan beban non operasional. Pendapatan beban non operasional ini terbagi atas dua bagian, yang dimana yang pertama yaitu keuntungan kerugian penjualan aset tetap dan inventaris sebesar 200 rupiah. Kedua, ada pendapatan beban non operasional lainnya sebesar 85.880 rupiah. Kemudian dua ini dijumlahkan dan hasilnya menjadi 86.080 rupiah. Ini adalah laba rugi non operasional. Kemudian di sini juga ada laba rugi tahun berjalan sebelum pajak sebesar 2.746.596 rupiah. Nah, yang dimana laba rugi tahun berjalan sebelum pajak ini adalah hasil dari pengurangan antara laba rugi operasional dengan laba rugi non operasional. Pajak penghasilan terbagi atas dua bagian. Yang pertama, bagian A, taksiran pajak tahun berjalan sebesar 578.123 rupiah. Kemudian bagian B ada pendapatan beban pajak tanggungan sebesar 152.562 rupiah. Selanjutnya, laba rugi bersih tahun berjalan sebesar 1.995.911 rupiah, yang dimana laba rugi bersih tahun berjalan ini adalah hasil dari pengurangan laba rugi tahun berjalan sebelum pajak dikurangi dengan pajak penghasilan. Selanjutnya, penghasilan komprehensif lain terbagi atas dua bagian. Yang pertama yaitu pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi sebesar 13.463 rupiah. Nah, 13.463 ini adalah hasil pengurangan dari keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap berjumlah 53.728 ini dikurangi dengan jumlah dari keuntungan kerugian yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti sebesar 40.265. Jadi hasilnya 13.463. Kemudian yang kedua ada pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi sebesar 9.199 rupiah. Di sini ada tiga bagian juga. Yang pertama itu keuntungan kerugian yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing itu, tetapi di sini jumlahnya tidak ada. Kemudian bagian B ada keuntungan kerugian yang berasal dari peningkatan nilai wajar atau MTM, aset keuangan instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya sebesar 9.189 rupiah. Kemudian bagian C ada lainnya, tapi di sini tidak ada biaya sama sekali. Kemudian total laba rugi komprehensif tahun berjalan yaitu sebesar 2.018.563 rupiah. Nah, yang dimana 2.018.563 rupiah ini adalah hasil dari penjumlahan antara laba rugi bersih tahun berjalan dijumlahkan dengan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak. Jadi hasilnya itu adalah total laba rugi komprehensif tahun berjalan. Selanjutnya adalah laporan komitmen dan kontingensi publikasi bulanan PT Bank Syariah Indonesia Tbk periode 31 Agustus 2021. Pos yang pertama ada tagihan komitmen dengan jumlah 49.936, di mana tagihan komitmen ini terbagi lagi menjadi 3, ada fasilitas pembiayaan yang belum ditarik, kemudian ada posisi falas yang akan diterima dari transaksi spot dan forward dengan jumlah 49.936. Yang kedua ada kewajiban komitmen dengan jumlah 3.259.969 rupiah yang terbagi lagi menjadi 4, ada fasilitas pembiayaan yang belum ditarik dengan jumlah 1.178.728 rupiah.
Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik ini terbagi lagi menjadi dua, ada committed dan ada uncommitted. Kemudian ada irrevocable LC yang masih berjalan dengan jumlah Rp1.178.728. Kemudian ada posisi falas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan forward dengan jumlah Rp5.310. Kemudian ada kewajiban komitmen lainnya dengan jumlah Rp1.841.443. Di pos yang ketiga ada tagihan kontingensi dengan jumlah Rp517.491 dan terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada garansi yang diterima dengan jumlah Rp211.781. Yang kedua ada pendapatan dalam penyelesaian yang berjumlah Rp296.352, di mana pendapatan dalam penyelesaian ini terbagi lagi menjadi 5. Ada yang murabahah dengan jumlah Rp230.190. Yang kedua ada istisna. Yang ketiga ada sewa dengan jumlah Rp13.732. Yang keempat ada bagi hasil dengan jumlah Rp51.206. Dan ada tagihan kontingensi dalam pendapatan dalam penyelesaian lainnya dengan jumlah Rp9.358. Kemudian ada pos yang keempat ada kewajiban kontingensi dengan jumlah Rp1.912.574. Yang terbagi lagi menjadi dua, ada garansi yang diberikan dengan jumlah Rp1.790.376 dan ada kewajiban kontingensi lainnya dengan jumlah Rp122.198. Bunga Kamboja putih dan bersih, putihnya hingga ke dahan. Untuk bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Makan manggis, jangan dibuang kulitnya. Semangka merah, manis rasanya. Mohon maaf atas salah-salah kata. Semoga kita dapat berjumpa di waktu